kayak dia tuh kaget tiba-tiba di depannya tuh kayu dis. Oh, dia kayak baru sadar. Dia baru sadar. Gue nyadar, kok dia ketawa tambah kenceng. Terus kayak dia kesurupan. Iya. Sumpah gue langsung nanya, dia kesurupan kan. Terus pas gue lagi doa sama Eva sama Maria, teman-teman gue ini, kayak gue bener-bener ada real ngerasa ada yang ketawa, tapi ketawa itu jauh banget. Berarti tandanya dokter. Oke, kali ini kita kembali lagi di Kitok Spesial Horor. Jadi kali ini kita bakal cerita tentang pengalaman kita pribadi mengenai dunia-dunia lain. Makanya saksikan terus. Gue nggak sepercaya itu sama hantu awalnya. Gue orangnya nggak percaya buat hantu sama kejadian-kejadian aneh itu awalnya. Tapi setelah gue ngalamin ada satu peristiwa. Jadi waktu zaman SMA ya adalah namanya OSIS. Terus habis itu jadi angkatan gue itu lagi nge-LDK-in bawahan gue. Oke, paham. Itu kalau nggak salah itu pas puasa-puasa. Nah itu kita sampai malam tuh, sampai jam 6 setelah buka puasa, kita masih jam 7 jam 8 itu kita masih orientasi mereka. Pas udah dipulangin anak-anak, kita naik ke lantai 3. Kita dengan songongnya ya udah kita push up karena kita melakukan kesalahan. Di sela-sela push up itu, jadi posisinya gua, temen gua lagi nih sampingnya. Nah temen gue yang ini awal tuh kita kan kayak ketawa-ketawa, bego lu kayak bakal kita gitu kan, bego kenapa acaranya kayak gini-gini. Nah samping gue tuh kayak iya bego, bego banget sih kalian kayak gitu. Ngapain kalian mau disuruh pusat-pusat? Gue kira tuh emang bercanda, emang kita konteksnya itu lagi ketawa-ketawa bercanda. Terus lama-lama kok dia kayak ngawur ngomongnya kayak, lu semua anjing ngapain lu mau disuruh pusat-pusat, tapi sambil ketawa. Gue nyadar, kok dia ketawa tambah kenceng. Terus kayak dia kesurupan. Iya. Sumpah gue langsung nanya, dia kesurupan kan. Karena kita semua panik, kita turun tuh. Akhirnya kita panggil satpam, Pak tolong ada yang kesurupan. Akhirnya satpamnya ke atas. Terus karena gue saking takutnya, itu malam kan, lantai 3 sekolah terus nggak ada lampu. Akhirnya dia kayak udah baik kan, terus kita kasih minum, kita ke bawah lobi sekolah. Terus oke, kata satpamnya udah mending kalian pulang. Nah pas kita pulang itu dia goncengin nih sama temen gue satu lagi, dianterin pulang. Nah di perjalanan itu temen gue yang habis kesurupan itu tuh kayak ngomongnya ngawur kayak gini, kayak nih di sini kan pernah ada pembunuhan, kayaknya nih temen gue masih kesurupan nih. Akhirnya pas dia nyampe rumah terus dia langsung ngechat di grup, kayaknya Salsa ini benar-benar Salsa nih, Salsa bilang sorry gue ceritain cerita lo, Salsa kayaknya ini dia masih diikutin gitu kan. Akhirnya itu sehari setelah ospek itu tuh kita ke ini lagi sekolah. Terus kita meeting di ruang OSIS. Ada satu cowok temen gue yang kita rame-rame ke bawah itu namanya Bagus. Nah selama kita proses dari benerin si Salsa ini, si Bagus itu cuma diem. Nah kita tuh gak ada yang tahu kalau si Bagus ini ternyata diikutin. Temen gue ada Avanti, dia bilang apa gue panggil Kak Yudis gitu kan. Terus kata si Avanti, Yudis bisa nih kalau misalnya tentang kayak hal-hal kayak gini goib. Yaudah deh, karena gue nggak ngerti ya begitu-gituan. Kebetulan akhirnya kita panggil Kak Yudis. Terus dikumpulin tuh kita semua di ruang OSIS. Terus kata Kak Yudis bilang gini, dia langsung ngeliat ke arah Bagus. Nah tanpa kita tahu tuh kayak Bagus itu ternyata diikutin juga. Tapi dia bukan yang kesurupan, tapi dia diikutin. Terus Kak Yudis bilang gini, kalian keluar deh gitu kan. Oh kenapa Kak? Nggak apa-apa, tapi Bagus di sini gitu kan. Nah kita keluar, si Bagus itu di dalam sama Kak Yudis. Jadi dia kayak ngambil air. Kita suruh air terus didoain gitu sama Kak Yudis, terus disemprotin ke Bagus. Nah di situ tuh Bagus ngerasa nggak disipratin air. Kayak dia tuh kaget tiba-tiba di depannya tuh Kak Yudis. Oh dia kayak baru sadar. Dia baru sadar. Abis itu si Bagus sama Kak Yudis keluar, kita baru dibilang sama Kak Yudis ternyata tuh si Bagus itu udah diikutin dari yang kejadian Salsa. Udah kata Kak Yudis, ya udah deh kalian masuk semua ke ruang OSIS, takutnya di kalian juga diikutin. Terus Kak Yudis bilang, karena gue yang beragama itu sama satu lagi teman gue Eva kan beragama non Islam, akhirnya kalian doa kepercayaan kalian. Terus yang lain tuh Islam tuh kayak ngerukul gitu kan, sama Kak Yudis dibacain doa gitu.
Oke. Terus pas gue lagi baca Salam Maria sama si Eva, terus yang mereka juga lagi yang Islam juga lagi berdoa, gue kan pelukan sama Eva. Terus kayak gue dari bener-bener denger kayak suara ketawa. Tapi jauh kali. Sumpah ini gue merinding, gue sumpah demi Tuhan Yesus gue kayak baru ini beneran gak ya? Tuh ini apa cuma halusinasi gue karena gue habis kejadian dengan temen gue gitu. Terus pas gue lagi doa sama Eva sama Maria, teman-teman gue ini kayak gue bener-bener dari ngerasa ada yang ketawa, tapi ketawa itu jauh banget. Berarti tandanya deket. Gue gak ngerti itu deket atau enggak karena pas abis itu katanya sih deket Ini deket. Kalau jauh tuh dekat, kalau deket tuh jauh. Nah terus kayak gue langsung lepas, Pak lu denger, sumpah gue denger Mar gitu kan. Terus abis itu Kak Yudis bilang, kalian dengar? Iya kak, aku dengar ketawa. Terus Kak Yudis bilang, jauh apa deket? Jauh kan, pada jawab menjauh. Abis itu kita langsung pada bikin putaran gitu kan, kayak pegangan tangan, kayak Edan, ini tuh apa gitu kan. Kayak gue rasa anjir, gue seumur hidup baru pertama kali ngerasain kayak gini. Akhirnya ya udah kalian berdoa masing-masing. Berdoa lagi kata Kak Yudis, didoain apa gitu sama Kak Yudis. Oke, apa sih namanya, udah nggak ada. Tapi setelah itu kita disuruh pulang, disuruh mandi kayak gitu kan, disuruh mandi terus doa lagi. Sejak dari situ kita seminggu atau 2 minggu nggak ke ruang OSIS lagi, nggak mau rapat. Kita nggak mau, benar-benar hilangin dulu trauma, karena itu benar-benar kayak trauma gitu loh. Takut soalnya itu kejadian benar-benar kayak satset gitu. Jadi mungkin sekian ya untuk Cat Talks horor. Kalian kalau mau baca novel-novel horor, ada banyak banget di Klik ya. Dikasihkan. Ini tinggal kalian scroll aja sampai menemukan yang kalian suka. Atau nggak ceritakan cerita horor. Iya, pakai hashtag cerita horor gue di IG-nya official Klik. Tuh komen aja di situ, itu dibikin kok. Oke, kalau gitu sekian untuk Cat Talks hari ini. See you guys on next videos. Bye bye.